Di istana yang megah milik Raja Prajapati Daksa, api yagya berkobar. Mereka mengundang seluruh dewa ke upacara agung itu. Namun satu takhta utama dibiarkan kosong. Satu tempat untuk Dewa Siwa, menantunya sendiri. Sementara itu, di kediaman suaminya, Sati merasakan kerinduan. Hatinya terbelah di antara cinta untuk Dewa Siwa dan ikatan darah yang tak terputus dengan ayahnya. Ia memohon agar mereka pergi bersama, tetapi Sang Mahadewa menolak, menjelaskan bahwa upacara itu hanyalah pertunjukan kesombongan, bukan pengabdian yang tulus. Dengan keyakinan bahwa ayahnya akan menyambutnya, Sati akhirnya memilih jalan seorang diri, memberikan janji rapuh kepada suaminya bahwa ia akan segera kembali. Namun, betapa mengejutkannya saat Sati tiba, ia hanya menemukan mata yang dingin dan hati yang membeku. Ayahnya, Raja Daksha Prajapati, menatapnya penuh kebencian, lalu di hadapan para dewa dan tamu undangan lainnya, ia mulai mencerca nama suaminya. Hati Sati hancur berkeping, ia menyadari bahwa di tempat ini tidak ada lagi tempat untuknya. Dengan hati yang remuk redam, Sati memandang api yagya yang berkobar. Dia perlahan berjalan, menjatuhkan diri ke dalam nyala api suci itu. Sati memilih jalan yoga Agni demi menjaga kehormatan suaminya. Seketika, alam semesta terhenyak. Cahaya upacara itu padam, dan keheningan duka menyelimuti segalanya. Kabar duka itu sampai pada Dewa Siwa. Kejadian itu telah mengubah kesedihannya yang dalam menjadi amarah yang menggelegar. Maka dari segumpal rambutnya, terciptalah Virabhadra, pejuang ganas yang lahir dari murka Dewa Siwa yang murni. Virabhadra turun menghancurkan yagya, membalas dendam atas kehormatan Sati. Setelah amarah itu reda, dia kembali ke wujud siwanya, memangku sisa-sisa jasad Sati. Dalam kesedihan yang tak terucap, ia memutuskan untuk meninggalkan segalanya, pergi ke keheningan terdalam yang belum pernah dikenal oleh siapapun, mengasingkan diri, tersembunyi dari para dewa dan semua ciptaan. Dewa Siwa kini tenggelam dalam keheningan mendalam. Namun kisah cinta ini belumlah berakhir. Jiwa Sati yang terlahir dari kekuatan Shakti tidak dapat dipadamkan oleh api. Ia adalah nyala api abadi yang akan kembali ke dunia dalam wujud yang baru. Dari abu masa lalu, sebuah takdir baru akan terukir. Sementara di tempat lain, selama Dewa Siwa tenggelam dalam duka, kegelapan merayap di alam semesta. Dari alam para asura yang kelam, lahirlah Taraka, putra dari Asura Vajranga dan ratunya Vajrangi. Kelahirannya disambut oleh alam yang bergemuruh. Gunung berapi mengamuk dan bumi bergetar, seolah-olah alam semesta itu sendiri merasakan ancaman yang baru. Tarak tumbuh dengan kecepatan tak wajar, dengan tubuh sekuat batu dan tatapan setajam kilat, yang membuatnya dijuluki Yang Perkasa. Ia haus akan kekuasaan yang lebih besar. Untuk mencapai ambisinya, Taraka memutuskan untuk melakukan tapa yang paling ekstrim di hutan madu. Selama 400 tahun, ia bermeditasi dengan berdiri di satu kaki, dan kemudian hanya dengan satu jari kaki, bertahan hidup hanya dengan energi murni. Pengabdiannya begitu kuat hingga menggetarkan 3 alam, dan akhirnya Dewa Brahma pun turun. Brahma terkesan dan menanyakan anugerah apa yang ia inginkan. Tarakasura meminta 2 hal, kekuatan tak tertandingi di seluruh alam semesta, dan satu-satunya kematiannya hanya bisa datang dari putra Dewa Siwa. Dewa Brahma, meskipun ragu, mengabulkan permintaannya.
karena ia tahu bahwa Dewa Siwa adalah seorang pertapa yang hidup dalam kesunyian. Dengan anugerah tak terkalahkan itu, Tarakasura kembali dan dinobatkan sebagai Raja Iblis. Dengan kekuatan barunya, ia menaklukkan alam para dewa, menggulingkan Dewa Indra dari taktanya, dan menjadikan dirinya sebagai penguasa baru di seluruh 3 alam. Di bawah kekuasaannya, tidak ada lagi kedamaian. Ia meneror para dewa, menjarah harta benda mereka, dan menyebarkan ketakutan yang tak terbayangkan, seolah ia adalah kegelapan itu sendiri. Di tengah kegelapan ini, sebuah cahaya suci lahir. Di puncak Himalaya yang agung, Raja Himawan dan Ratu Menawati menyambut kelahiran seorang putri yang mereka beri nama Parwati. Sejak ia masih kecil, Parwati sudah merasakan ikatan yang dalam dengan gunung-gunung di sekelilingnya. Ia merasakan kehadiran yang tak bisa ia sebut namanya, sebuah panggilan jiwa yang kuat. Ia adalah reinkarnasi Sati, api suci yang bangkit dari abu. Dengan tekad yang tak tergoyahkan, Parvati menolak takdir kerajaan dan memilih jalan penebusan dosa yang keras. Ia melangkah keluar dari istana, menuju hutan dan pegunungan yang sunyi. Ia bermeditasi di tengah badai, tidur di atas batu yang dingin, berpuasa selama berbulan-bulan, dan terus-menerus melafalkan nama Siwa. Tubuhnya menjadi lemah, namun semangatnya bersinar terang, dan bahkan Dewa Siwa, dalam keheningan terdalamnya, merasakan getaran pengabdian yang tak tergoyahkan ini. Melihat kekacauan yang tak kunjung usai, para dewa memohon kepada Kamadewa, sang dewa cinta, untuk membangkitkan hasrat Dewa Siwa. Namun Ratih istrinya memohon dengan air mata, "Jangan kekasihku, kemarahannya bisa menghancurkan kita semua." Air mata Rati adalah cermin dari ketakutan seluruh alam semesta. Namun Kamadewa menatap kehancuran yang terjadi dan penderitaan yang tak berujung. Dengan hati yang berat, ia tahu bahwa demi keselamatan semua, ia harus mengambil risiko itu. Menerima takdirnya, Kamadewa melangkah maju, meninggalkan tangisan Ratih di belakangnya. Ia menemukan Dewa Siwa dalam samadhi terdalam, dikelilingi oleh kesunyian yang agung. Dengan segenap kekuatannya, Kamadewa menciptakan keajaiban. Seketika, musim semi mekar, aroma wangi memenuhi udara, dan kicauan burung memecah keheningan yang suci. Dengan taruhan yang begitu besar, Kamadewa mengangkat busurnya dan membidikkan panah hasratnya tepat ke jantung Dewa Siwa. Alam semesta berdecak dalam ketegangan. Mereka tahu sesuatu bahaya yang lebih besar akan terjadi. Ketika Dewa Siwa membuka mata ketiganya, bahkan Rati, istri Kamadewa, menunggu dalam kecemasan akan takdir suaminya. Dari pengorbanan Kamadewa itulah, alam semesta akan menemukan takdirnya. Dari api yang akan tercipta, bagaimana kelak akan lahir seorang pahlawan, putra yang ditakdirkan untuk mengakhiri teror Tarakasura. Maka kisah akan berlanjut pada lahirnya putra Dewa Siwa yang kelak diberi nama Skanda.